Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Rasifan Fadil, NIM 19106060045 akan menjelaskan aplikasi e-commerce sederhana yang sudah saya buat dari software Visual Studio 2013 dan database-nya dari Microsoft Access 2016. Aplikasi ini bernama Garzen's. Prinsipnya sama dengan e-commerce seperti pada umumnya. Namun ini terbatas untuk menjual barang-barang yang ada di taman saja seperti bunga atau benih, kemudian pupuk dan lain-lain. Ini adalah halaman pembuka, bisa langsung kita klik. Kemudian di sini ada 5 kategori, ada bunga, buah, benih, pupuk, dan kaktus. Kita akan coba buka setiap kategorinya. Pertama di sini ada buah dulu. Jadi setiap produk, kategori produk di sini nanti akan ada 5 jenis produk yang berbeda. Jadi seperti di sini adalah kategori buah, maka di sini ada 5 jenis buah yang berbeda pula. Kemudian kita bisa klik back home untuk kembali ke halaman yang tadi. Kemudian ada kaktus. Sama seperti buah tadi, kaktusnya juga ada 5 jenis. Kita bisa klik back home lagi. Kemudian di sini ada kode jenis yang berada di belakang nama barang dan ada harga. Oke, kita akan langsung saja mensimulasikan jika kita sebagai pembeli dan akan membeli dari produk bunga dan benih. Untuk cara pembeliannya, kita bisa langsung mengklik pada produk yang kita inginkan. Kemudian akan terbuka 2 form lagi. Untuk form yang kedua ini bisa kita minimize terlebih dahulu. Kita bisa fokus ke sini terlebih dahulu. Oke, kita akan tambahkan. Pertama kita ambil sunflower jumlah 9. Di sini tombol fill all in berguna untuk memasukkan data pada text box harga, text box toko, dan text box total secara otomatis. Oke, di sini udah ada nama tokonya, udah ada harga satuan, dan udah ada harga totalnya. Kita bisa langsung masukkan ke keranjang. Di sini udah ada tulisannya sukses. Kemudian kita delete dulu. Untuk di sini adalah text box auto number, jadi dia akan bertambah 1 terus menerus seperti itu. Kemudian kita akan pilih benih. Kita ganti dulu kategorinya, bisa ke misalnya bayam merah. Oke, di sini sudah ada nama tokonya, juga sudah ada. Kita bisa add to cart. Oke, kemudian di sini udah ada 2 barang pada keranjang kita. Untuk menghapusnya, kita bisa klik yang kita ingin hapus, kemudian kita klik button di sini, delete item. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol grand total yang akan muncul hasilnya di sini. Grand total ini adalah jumlah seluruh pembelian dari seluruh barang. Kita bisa klik grand total. Dari sini sudah sukses. Kemudian kita akan menuju ke pencetakan resi. Kita klik di sini. Oke, di sini bisa kita lihat untuk resinya sudah ada. Di sini adalah bukan resi sudah membayar, namun di sini ada rincian pembayaran di sini ya. Rincian pembayaran yaitu benih bayam merah yang berjumlah 4. Kemudian ini harga satuannya, dan ini harga totalnya, dan ini subtotal atau grand total. Di sini ada nama tokonya juga. Kemudian bisa kita close. Di sini gunanya rincian pembayaran adalah untuk meyakinkan kita apakah sudah benar yang akan kita pesan, seperti itu. Kemudian kita akan menuju ke form yang kedua. Form yang kedua ini
bertujuan untuk mengambil info pembayaran. Yang pertama ada alamat, kemudian bisa kita klik proceed. Oke, di sini sudah muncul bahwa aplikasinya itu sedang memproses untuk info pembayaran. Kemudian kita akan mengklik pay all di sini pada shopping cart. Oke, kemudian kita minimize lagi. Kemudian kita klik pay all. Nah, di sini adalah resi pembayaran. Memang serupa, cuman di sini adalah bukti pembayarannya. Di sini sudah tertulis bahwa pembayarannya berhasil dan akan diinformasikan mengenai pengirimannya secepat mungkin. Di sini ada kontak, Twitter dan Instagramnya. Bisa close. Kemudian untuk menghapus dari data grid view di sini, kita bisa klik empty cart di sini. Kemudian kita pilih yes. Oke, di sini sudah terhapus untuk data grid view-nya. Kemudian kita bisa hapus juga yang di sini. Dan kita menuju ke penjelasan untuk codingnya. Oke, di sini cukup kompleks karena saya pakai banyak form. Bisa lihat di sini. Oke, kita mulai ke yang pertama. Di sini ada bills dan misalnya di sini kita bisa lihat sama seperti text box seperti biasanya, kita ganti namanya, kita ubah panjangnya seperti ini. Dan ini ada combo box. Combo box di sini bisa kita ubah isinya untuk di properties. Kemudian pilih items. Kemudian kita pilih di sini. Jadi di sini yang memprogram kira-kira apa saja yang harus ditampilkan pada combo box. Kemudian juga saya merubah untuk drop down stylenya. Saya pilih drop down list karena lebih kelihatan terkunci daripada drop down biasa. Kemudian untuk pin di sini saya atur agar menutupi apa yang ditulis pada text box pin. Dan di sini maksimal hanya 6 karakter. Kemudian lanjut ke desain. Selanjutnya kita lanjut ke ini adalah salah satu form yang ada pada kategori produk, yaitu ini adalah form kaktus. Seperti ini. Jadi untuk form kaktus, form bunga, buah, pupuk, dan benih itu sebenarnya isinya sama, kurang lebih hanya berisikan ini. Jadi BTFC, kemudian BTAC, BTLC ini sebenarnya adalah button yang ada di sini, button tiap kategori, button yang ada di sini, button tiap jenis produk yang jika diklik nanti akan muncul berupa form card di sini. Jadi di sini ada call add to cart, yaitu prosedur yang memanggil form card, dimana jika kita mengklik salah satu dari button yang ada di sini, maka akan terbuka langsung form yang ini. Seperti itu. Kemudian juga ada prosedur yang kedua, yaitu form bills yang sudah tadi kita lihat ini. Kemudian untuk BT back CC ini adalah back home di sini. Jadi saat back home ini diklik, nanti form yang muncul adalah form utama, yaitu laman kategori produk, dan form kaktus ini akan tertutup. Untuk bawahnya masih sama, hanya berupa pemanggilan prosedur. Dan untuk
form-form yang lain juga sama seperti itu. Bisa dilihat ya. Kemudian ada form home. Ini sebenarnya berupa button yang sebesar form. Jadi ini kalau ditarik sebenarnya dia berupa Windows Form-nya ini polosan tapi buttonnya yang bergambar. Kemudian ada juga form katalog. Di sini ada 5 button. 5 button ini yang kemudian akan menghubungkan ke form-form masing-masing, flower ke form flower, kemudian fruit ke fruit, seperti itu. Kemudian kita akan menuju ke form yang paling rumit menurut saya, yaitu form card. Oke, jadi di sini ada banyak button. Pertama kita akan menjelaskan mengenai text box. Di sini ada text box biasa, nomor, kemudian ada combo box kategori, text box kode jenis, jumlah, harga, atau kode total. Kita akan buka kodenya aja. Oke, jadi di sini saya untuk mengatur otomatis dari harga atau kode total, saya menggunakan select case. Jadi select case-nya cukup banyak. Di sini saya deklarasikan dulu untuk select case-nya. Kemudian di sini bisa dilihat contohnya saja pada WR atau white rose di sini. Oke, jadi di sini pertama kita deklarasikan dulu untuk harga sebagai string. Kemudian di sini kita deklarasikan. Kemudian di sini kita katakan bahwa harga adalah isi dari text box harga. Kemudian di sini kita bisa isi, untuk yang saya isi di sini itu adalah harga satuannya. Jadi saya ngetik satu-satu sesuai dengan data yang saya punya sampai bawah. Kemudian di sini text box totalnya adalah hasil perkalian dari text box harga dan text box jumlah. Kemudian untuk tokonya di sini sudah saya tentukan sendiri. Untuk tokonya di sini sudah saya tentukan sendiri, jadi saya ketik masing-masing satu toko seperti itu. Kemudian lanjut ke sini, yaitu untuk tombol delete text box agar memudahkan pengguna jika ingin menginput data baru ke keranjang. Kemudian di sini ada prosedur untuk menampilkan form untuk pada database-nya. Kemudian di sini adalah coding untuk button add to cart. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada call, ada if not, dan segala macamnya ini berhubungan dengan database yang sudah kita miliki. Dan pastikan bahwa database yang sudah kita miliki itu kita simpan pada folder debug dari project ini. Kemudian di sini jika data berhasil dimasukkan akan muncul message box seperti ini, dan jika gagal akan muncul pula sebuah message box seperti ini. Kemudian lanjut di sini ada pemanggilan. Prosedur untuk menampilkan form. Kemudian ada coding untuk auto number text box no. Selanjutnya di sini adalah button yang akan menghapus bar barisnya dari data grid view. Selanjutnya ini adalah coding untuk resi pembayaran. Jadi di sini kita harus membayangkan untuk
membuatnya secara manual ya, jadi tidak ada bentuk desainnya seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan sendiri. Untuk membuat struk ini saya juga menggunakan print document, print preview dialog, dan tabel adapter manager. Selanjutnya di sini ada format currency, di mana format currency ini bertujuan untuk menambahkan simbol uang seperti Rp atau S dolar atau E euro seperti itu di depan angka yang tertulis. Karena ini struk pembayaran, makanya saya tambahkan seperti itu. Selanjutnya ini adalah kode untuk tombol grand total, yaitu dia bekerjanya dengan kolom data grid view, sehingga dia akan menjumlahkan seluruh kolom total pada data grid view, sehingga dia mendapatkan data grand total. Kemudian ini adalah rincian pembayaran yang akan keluar sebelum kita membayar, hampir sama dengan struk yang tadi. Mungkin perbedaannya di sini untuk format currency-nya juga masih sama. Kemudian di sini adalah yang bertugas untuk mengeprint dari struk yang kita miliki, yang sudah kita atur di atas. Dan ini adalah pengaturan coding untuk tombol yang bertugas mengosongkan data grid view. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada modul, ada dua modul, yaitu modul akses dan responsi. Untuk modul akses di sini saya khususkan hanya untuk yang terkait dengan database saja agar tidak tercecer, walaupun sebenarnya modul yang satunya juga sepi, hanya seperti ini. Jadi di sini saya tuliskan prosedur-prosedur yang kira-kira akan dipanggil berkali-kali. Ini ada 25 referensi, di sini ada 5, dan di sini juga ada 25. Jadi referensi ini saya tuliskan di sini karena banyak dipanggil pada form jenis produk seperti kaktus atau bunga atau benih seperti itu. Bisa kita lihat yang tadi sudah saya sebut juga di sini. Jadi per formnya ada 5 jenis produk, jadi ada 5 kali pemanggilan dan ada 5 kategori produk, jadi 5 kali 5 ada 25 referensi seperti itu. Pengaturan tombolnya, mungkin bagi teman-teman yang belum sempat mengetahui mengenai ini, bagaimana biar dia transparan dan kayak nggak kelihatan kalau itu tombol. Di sini kita bisa klik dulu agar dia transparan. Kemudian kita pastikan di sini dia flat. Karena kalau dia masih standar, walaupun di atasnya dia udah transparan, dia bakal kelihatan seperti ini. Jadi kita pilih flat. Kemudian border size-nya bisa kita pilih 0 biar kayak nggak ada garisnya. Kemudian untuk mouse down back color dan mouse over back color bisa kita pilih transparan juga. Dan untuk desainnya ini saya udah ngedesain terlebih dahulu buat user interface-nya dan user experience-nya di aplikasi Canva. Untuk mengepaskan antara yang kita desain dan form ini, sebenarnya kita bisa mengatur formnya dulu kira-kira mau sebesar apa, kemudian kita cari tahu size-nya dengan klik properties, kemudian kita lihat size di sini. Kemudian nanti di Canva-nya bisa kita custom dimensinya untuk yang 980 dikali 650 seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.